Halo Sobat RBD, berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika bersama saya Pak Wolga. Topik kali ini kita akan belajar mengenai konsep dan sifat integral. Dalam matematika terdapat banyak operasi balikan, penambahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, pemangkatan dan penarikan akar, penarikan logaritma dan perhitungan logaritma, dan lainnya. Integral merupakan salah satu operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan atau diferensial. Maka dari itu, integral disebut juga sebagai antiturunan atau antidiferensial. Jika kita mempunyai sebuah fungsi y sama dengan x pangkat n, maka dengan mudah kita bisa mencari turunan atau diferensial dari fungsi tersebut, yaitu biasa ditulis dy per dx atau y aksen sama dengan n dikali x pangkat n dikurang 1. Pertanyaannya, jika kita memiliki fungsi turunan, dalam hal ini dy per dx atau y aksen, bagaimana cara kita mencari fungsi asalnya atau y? Perhatikan tabel berikut. Di kolom sebelah kiri ada fungsi y terhadap x, yaitu ada y sama dengan x pangkat 3 plus 3, ada y sama dengan x pangkat 3 min pi, kemudian y sama dengan x pangkat 3 min setengah. Kemudian di kolom sebelah kanan ada turunan y terhadap x, kita tulis saja sebagai y aksen. Yang pertama ada 3x kuadrat, kemudian yang kedua 3x kuadrat, dan yang ketiga juga 3x kuadrat. Pada tabel sebelah kiri diberikan beberapa fungsi y sama dengan x pangkat 3 ditambah c, dengan c merupakan konstanta yang bervariasi. Fungsi y sama dengan x pangkat 3 plus c memiliki turunan yang sama, yaitu dy per dx atau boleh kita tulis y aksen sama dengan 3x kuadrat. Sekarang jika kita balik operasi dari kanan ke kiri, merupakan operasi mencari antiturunan atau integral. Terlihat bahwa jika kita memiliki fungsi turunan, dalam hal ini y aksen sama dengan 3x kuadrat, maka fungsi asal y adalah y sama dengan x pangkat 3 plus c, dengan c bergantung pada nilai x dan y yang ditentukan dari fungsi yang diketahui. Proses penentuan antiturunan atau antidiferensial dari suatu fungsi disebut pengintegralan. Fungsi yang diintegralkan disebut integran, dan hasil pengintegralan disebut integral tak tentu dari fungsi yang diberikan. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Jika fx sama dengan integral 3x kuadrat min 2x plus 5 dx dan f1 sama dengan 0, maka fx sama dengan, bisa kita lihat pilihan ganda dari A sampai E. Mengingat konsep bahwa integral merupakan antiturunan, jika fx sama dengan integral 3x kuadrat min 2x plus 5 dx, berarti kita harus mencari fungsi fx yang jika diturunkan menghasilkan fungsi 3x kuadrat min 2x tambah 5. Jika kita lihat dari pilihan jawaban, maka pilihan yang tepat adalah opsi D dan E, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 min x kuadrat plus 5x min 5, dan fx sama dengan x pangkat 3 min x kuadrat plus 5x min 7. Yang membedakan kedua pilihan tersebut adalah nilai konstantanya. Di soal diketahui bahwa nilai f1 sama dengan 0. Karena pilihan D memenuhi f1 sama dengan 0, maka jawabannya adalah D. Contoh soal berikutnya. Jika fx sama dengan integral x kuadrat min x plus 3 dx, maka nilai f aksen 2 adalah
Diketahui bahwa fx merupakan integral atau antiturunan dari x kuadrat min x plus 3. Sehingga turunan dari fx atau f aksen x sama dengan x kuadrat min x plus 3. Maka nilai dari f aksen 2 tinggal kita substitusi saja 2 ke semua x. Diperoleh 2 kuadrat min 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dengan demikian, jawabannya adalah E. Oke Sobat RBD, sekian pembahasan tentang sifat integral. Salam edukasi dari RBD.